Coba deh pikirin, dari semua obrolan, semua janji, semua momen yang kita lalui sama pasangan, sebenarnya apa sih yang paling nempel di ingatan mereka? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas soal itu, berdasarkan insight keren dari Pasangan Pembelajar. Oke, jadi gini premis utamanya. Pasangan kita itu mungkin banget lupa sama kata-kata yang pernah kita ucapin. Coba aja ingat-ingat obrolan penting minggu lalu. Apa kita masih ingat persis kata per katanya? Kemungkinan besar sih enggak. Tapi saya yakin kita pasti ingat banget gimana rasanya obrolan itu. Bikin seneng, bikin tenang, atau malah bikin cemas. Nah, itu dia kuncinya. Bukan soal kata-katanya, tapi perasaan yang ditinggalkan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Perasaan yang membekas. Di sini kita bakal lihat langsung perbandingan antara kata-kata dan emosi. Dan kenapa yang satu itu jauh lebih awet daripada yang lain. Bedanya tuh kelihatan banget kan? Kata-kata itu fokusnya ke apa? Misalnya, aku bakal bantuin kamu besok. Tapi perasaan fokusnya ke bagaimana? Apakah janji itu diucapin dengan tulus atau cuma asal ngomong? Nah, yang satu sifatnya sementara, bisa hilang gitu aja, sementara yang satunya lagi bisa membekas selamanya. Oke, terus perasaan-perasaan apa sih yang kita omongin ini? Sebenarnya ini bukan hal yang aneh-aneh kok. Ini tuh perasaan-perasaan inti yang kita semua butuhkan dalam sebuah hubungan. Nah, ini dia intinya. Ingatan dalam hubungan itu bukan lagi soal detail, tapi soal rasa. Apa pasangan kita merasa didengar, dihargai, didukung, atau jangan-jangan malah merasa diabaikan? Itulah rangkuman emosional yang bakal terus nempel, bahkan saat kata-katanya udah lupa entah kemana. Dan ternyata, ini tuh bukan sekedar perasaan doang loh. Ada penjelasan psikologis yang kuat banget di baliknya. Yuk kita lanjut ke bagian kedua buat lihat gimana cara kerja otak kita soal ingatan dalam hubungan. Dalam dunia psikologi, ini ada istilahnya pengalaman emosional. Gampangnya gini, memori emosional dari sebuah interaksi, kayak rasa hangat waktu dipeluk, itu dampaknya jauh lebih awet daripada memori faktualnya. Misalnya kita lupa dipeluknya di mana atau kapan. Jadi memang ada penjelasannya secara ilmiah. Kalau mau disederhanain lagi, otak kita itu kayak punya stabilo khusus buat emosi. Perasaan aman, dihargai, atau bahkan dicuekin, itu bakal dikasih tanda yang tebel banget di ingatan kita. Sementara detail obrolannya, ya seringkali memudar gitu aja. Oke, terus gimana cara kita menerapkan ini di kehidupan nyata? Di bagian ketiga ini, kita akan fokus ke sesuatu yang praktis banget. Makna dari perhatian-perhatian kecil dan kenapa aksi nyata itu lebih kuat dari sekedar nasihat. Coba deh kita lihat bedanya. Nasihat yang panjang lebar itu seringnya niatnya mau memperbaiki, fokusnya ke masalahnya. Tapi perhatian kecil, tujuannya itu buat terhubung, fokusnya ke orangnya. Misalnya nih, daripada ngasih 1001 solusi pas pasangan lagi curhat, gimana kalau kita cuma buatin teh hamlat dan dengerin aja? Kira-kira, mana yang bakal ninggalin perasaan lebih baik? Nah, ini dia poin paling pentingnya. Ngomong aku peduli itu gampang, tapi membuktikan kepedulian itu dengan buatin secangkir kopi pas dia lagi capek, atau cuma duduk diam nemenin tanpa nyela, itulah yang menciptakan pengalaman emosional yang bakal terus diingat. Aksi itu jauh-jauh lebih kuat daripada kata-kata. Sekarang kita sampai di bagian terakhir. Yuk, kita coba bawa semua pembahasan ini jadi bahan renungan pribadi. Anggap aja ini pertanyaan buat kita semua. Jadi, saya mau tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Satu hal kecil apa yang bisa bikin pasangan Anda merasa benar-benar dihargai? Tindakan apa yang bisa kita lakuin hari ini yang mungkin kata-katanya bakal terlupakan, tapi perasaannya bakal diingat selamanya? Coba deh dipikirkan dan kalau bisa langsung dilakukan.